selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Kita pakai berdiri bersama-sama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Inilah yang mau kami pegang dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang selalu bersama dengan kami. Ingatkan hati kami, ingatkan jiwa kami bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa, Allah pemilik hidup kami, Allah yang mengendalikan bumi ini dan segala isinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah saat ini kami mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, menanggalkan setiap beban kami dan fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah penyembahan kami, pujian kami, sorak-sorai kami menjadi kesenangan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari kita semua dikasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Boleh dimulai bagi Tuhan. Sekalipun kita gak bisa salam-salaman untuk sementara, tapi tetap boleh kasih senyum yang paling manis untuk kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu dengan senyum yang paling manis. Yes. Ya, Dia Allah bagi kita tempat perlindungan. Dia Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan.
kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Persembahan kita yang pertama khusus untuk pembangunan gereja. Bapak Ibu boleh menyerahkan persembahan di keranjang yang depan. Sebelum memberi persembahan, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang pertama khusus untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberikan Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan sepenuh hati dan kerelaan hati kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
Church. Ya sudah, kita bangkit berdiri, yuk kita berkati anak-anak kita. Kita arahkan tangan kita memberkati anak-anak Kids Church. Biar Engkau mencurahkan kasih-Mu lebih lagi atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Di dalam kemurahan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup mereka. Dari kecil sampai bertumbuh dewasa nanti mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Dari segala perkara-perkara yang tidak diinginkan, baik yang datang daripada dunia ini, daripada musuh kami si iblis, maupun dalam kehidupan mereka dipeliharakan seumur hidup mereka berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kesehatan yang sempurna secara jiwani, secara jasmani, rohani, di dalam kasih setia Tuhan yang besar. Hikmat daripada orang tuanya yang diberikan oleh Tuhan, pada para guru-guru, membimbing mereka takut kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, beberapa minggu yang lalu saya pernah berbicara di sini sharing tentang perkataan Tuhan Yesus, jangan menangis. Ya. Di dalam pergumulan hidup kita mengalami banyak tentang menangis karena persoalan yang kita hadapi, tidak ada jalan keluar. Tapi pada waktu seorang wanita yang disebut wanita yang kafir datang kepada Tuhan, dia mendapatkan pertolongan karena Tuhan Yesus mengatakan jangan menangis. Dan Tuhan memberikan kasih-Nya, pertolongan di dalam hidupnya. Hari ini saya mau berbicara tentang satu hal yang mungkin ada di dalam diri kita, saudaraku. Bukan hanya hari-hari ini tapi lama di dalam hidup kita. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ada satu kata yang tidak pernah lepas hampir setiap kitab daripada firman Tuhan, yaitu jangan takut. Apa saudaraku? Jangan takut. Ketakutan itu menjadi sesuatu yang nature di dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang secara alamiah ada di dalam kehidupan manusia. Bahkan bukan dalam manusia aja, di dalam binatang pun mereka juga mempunyai rasa takut. Itu implan di dalam diri makhluk hidup sedemikian rupa sehingga manusia dan makhluk hidup itu diberikan kewaspadaan, kehati-hatian, ya, tahu menjaga diri, dan kemudian juga tidak sembarangan, tidak nekat, ya. Orang lagi nyetir mobil dia hati-hati, dia pakai rem, pakai gas, ya, nggak pakai gas terus, tapi remnya juga ada, nggak cuma merem doa terus, tapi juga melek supaya nggak nabrak, nggak terjadi kecelakaan. Karena ada rasa takut, ada rasa khawatir yang wajar di dalam kehidupan mereka. Namun kalau rasa takut dan rasa khawatir itu sudah tidak wajar, saudaraku, itu menjadi intimidasi. Itu menjadi sesuatu yang menguasai dan membuat seseorang menjadi dalam kondisi yang stres, dalam kondisi yang tidak nyaman lagi, dan mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Ada orang yang mengalami sakit penyakit, ya, kemudian divonis oleh dokter macam-macam. Takut, dikuasai oleh rasa ketakutan, dikuasai oleh rasa kekhawatiran, dan kemudian dia terintimidasi. Hari-hari ini kita juga mungkin banyak yang mengalami intimidasi seperti itu. Ya, kita tiap hari mengikuti bagaimana perkembangan COVID-19, ya, coronavirus, ya, dan banyak juga yang hari-hari ini mungkin nggak berani keluar, bahkan pergi ke gereja juga khawatir, takut, ya. It's okay gitu. Mereka yang datang di gereja puji Tuhan, yang nggak datang
Ibadah juga puji Tuhan. Karena ibadah kita sesungguhnya itu adalah hubungan kita personal relationship with God. Ya. Kalau kita datang setiap minggu di gereja sekalipun, bahkan setiap hari di dalam gereja, tapi kalau kita tidak punya personal relationship with God, it's nothing. Tidak berarti apa-apa di dalam hidup kita. Ya, tapi bukan berarti bahwa karena kita punya personal relationship with God, kita tidak punya relationship dengan anak-anak Tuhan yang lain. Tidak beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan bersama-sama. Jadi ada secara balance yang baik. Nah saudaraku, pada tahun 1988, di negara bagian Soviet, pada waktu itu masih ada Soviet, di Armenia, itu terjadi satu gempa bumi yang sangat dahsyat. Di satu kota kecil terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan sejarah mencatat lebih daripada 25.000, diperkirakan 25.000 sampai 50.000 orang mati. Satu kota yang kecil. Ya saya punya data, karena sekarang ini kan teknologi memungkinkan kita bisa punya data yang lengkap dan cepat. Kalau saudara buka website dari World Health Organization, saudara bisa tahu daily update dari coronavirus itu seperti apa. Ya, seperti hari ini sudah katanya sekitar 140 negara yang sudah infected dan sudah menjadi pandemik. Pandemik itu artinya sudah menyerang seluruh dunia. Kalau endemi itu satu daerah tertentu. Seperti di daerah Papua itu ada endemi malaria. Ya, di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jakarta atau di daerah-daerah tertentu di Indonesia ada endemi misalnya demam berdarah. Tapi itu di daerah itu. Tapi kalau sudah pandemi, ya pandemik itu sudah mengancam seluruh dunia. Dan katanya coronavirus ini sudah mengancam seluruh dunia sampai 140 negara. Nah, saya melihat bahwa di dalam dunia ini ada negara-negara yang besar, ada negara-negara yang kecil, tapi kalau dijumlahkan semua sampai yang paling kecil-kecil, itu kira-kira hampir ada 200 negara di dunia. Dan yang sudah terpantau oleh WHO itu ada sekitar 140 negara lebih yang sudah terkena coronavirus. Jadi ini sudah pandemik, sudah seluruh dunia. Nah, namun kalau kita lihat jumlah kematiannya tentu tidak sebesar yang terjadi pada waktu gempa bumi tahun 1988 di suatu negara bagian di Armenia, ya. Pada waktu itu lebih dari 25.000 sampai hampir 50.000 orang yang meninggal. Namun yang saya mau ceritakan saudaraku bukan jumlah yang meninggalnya, ya, karena saat ini karena katanya secara global ada sekitar 5.400 orang yang sudah meninggal karena coronavirus, tapi dibandingkan pada waktu itu lebih dari 25.000 di satu kota kecil, tentu kecil sekali. Tsunami di Aceh kira-kira 200.000 orang meninggal. Nah, yang saya mau ceritakan adalah ada seorang ayah. Seorang ayah, dia mengantarkan anaknya pergi sekolah. Seperti biasa dia tiap hari drop anaknya pergi sekolah, nanti siang dia jemput anaknya pulang dari sekolah SD. Dia bilang sama anaknya, "Nak, selamat belajar, nanti siang kamu pulang sekolah papa jemput kamu." Pada waktu itu dia setelah drop anaknya masuk sekolah, turun sekolah, dia pergi lagi naik mobil untuk pergi ke kantornya. Tapi dalam perjalanan itu dia melihat bahwa terjadi kegoncangan. Dia lihat tanah, jalanan mulai retak, gedung-gedung mulai ambruk. Dia lihat ke belakang dari kaca spion, gedung-gedung di belakang juga banyak yang ambruk. Tanpa pikir panjang dia balik mobilnya, dia kebut menuju ke sekolahan anak itu. Lalu dia sampai di sekolahan, apa yang terjadi? Gedung sekolahan sudah hilang. Gedung sekolahan sudah hilang. Dan dia melihat berdatangan orang-orang tua juga yang anaknya sekolah berdatangan dan mereka menangis, mereka menjerit, mereka berteriak. Anak-anaknya yang ada di dalam gedung sekolah itu ikut terkubur dengan reruntuhan gedung yang ambruk. Apa yang dilakukan oleh ayah ini? Dia menangis, dia keluar air mata, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia lalu mencoba untuk menggali reruntuhan, puing-puing yang ambruk.
Orang bilang, jangan lakukan itu, nanti tunggu pemadam kebakaran, tunggu pertolongan datang, mereka punya alat-alat untuk menolong. Tapi dia bilang, enggak. Saya harus melakukan sekarang, karena saya tidak tahu kapan pertolongan itu akan datang. Dia lakukan menggali puing-puing, saudara. Ayah itu menggali puing-puing, mencari kelas daripada anaknya. Ada waktu dia yakin bahwa ini lokasi daripada kelas anaknya, dia kemudian menggali. Apa yang dia lakukan, saudara, sudah menggali 1 jam, 2 jam, 5 jam, 12 jam, 24 jam. Dia menggali dengan tangannya sendirian, saudara. Sudah bisa bayangkan gedung sekolah yang tinggi, yang besar. Dia gali seorang diri dengan tangannya. Tangannya sudah luka, sudah berdarah-darah, sudah lelah sekali. Orang bawa makanan, bawa minuman untuk dia. Katakan, Bapak berhenti saja. Bapak berhenti, Bapak tidak mungkin bisa melakukan ini seorang diri. Sudah berhenti, mereka bawa makanan, mereka bawa minuman. Ayah ini tidak mau makan, bahkan time is running. Waktu itu berjalan terus dan mungkin 1-2 detik, 1-2 menit itu bisa menyelamatkan nyawa anak saya. Dia gali terus, dia buang puing-puing, saudaraku. Sampai akhirnya setelah 36 jam berlalu, 36 jam, saudara. Dia determinasi yang kuat dan tidak mau berhenti. Dia gali 36 jam, lalu dia lihat ada satu lubang di bawah. Dia mendengar suara anaknya, Papa help me. Papa tolong. Lalu dia teriak kepada orang-orang di sekitar sana yang menangis dan tidak bertindak apa-apa, hanya menangisi anaknya saja. Hanya menangisi kesedihan yang luar biasa. Melihat anak-anaknya terkubur di bawah reruntuhan, bantu kami, ada anak di sini. Lalu mereka bantu angkat batu yang besar. Dan kemudian ternyata di bawah reruntuhan yang berlubang itu ada 13 anak sekolah SD, termasuk anaknya dan seorang guru yang terluka parah. Anak itu keluar dari lubang, dipeluk ayahnya. Dan dia bilang gini, Papa, I know you will come. Saya tahu kamu akan datang. Papa akan datang. Orang-orang tanya, kenapa anak itu tahu Papa akan datang? Because he promised me that he will always be with me when I need him. Karena Papa saya janji bahwa saya akan selalu berserta bersama dengan saya pada waktu saya membutuhkan dia. That is the promise made by my dad. Promise yang dibuat oleh ayah saya. Dan saya percaya ayah saya akan datang. Selama 36 jam lebih saya selalu bilang sama teman-teman saya, don't give up, jangan menyerah, karena papa saya akan datang. Dan papanya datang dan menyelamatkan anak ini. Saudaraku, ini mengingatkan saya kepada satu peristiwa yang terjadi, saudaraku. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya. Lalu Tuhan menyingkir ke satu daerah yang sunyi bersama dengan murid-muridnya. Mau beristirahat di situ, tapi orang berbondong-bondong datang. Meminta pertolongan daripada Tuhan. Lalu pada waktu itu hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, setiap kali if you touch this magic word, kalau sudah find this magic word, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Selanjutnya pasti akan diikuti dengan tindakan daripada Tuhan. Dan tindakan daripada Tuhan itu selalu diikuti dengan mujizat dalam pertolongan, dalam kasus apapun juga, dalam pergumulan seperti apapun juga, dalam kesedihan seperti apapun. Kalau if we touch the heart of the Lord, kalau kita menyentuh hati daripada Tuhan dan dia berbelas kasihan, pasti akan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Pada waktu itu hati Tuhan tersentuh oleh belas kasihan. Dan Tuhan mengajar, Tuhan menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan selesai daripada pengajaran daripada Tuhan, dia memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Dia buat mujizat dengan dua roti dan 5 ikan. Nah saudaraku, setelah selesai dengan peristiwa yang besar itu,
Kemudian Tuhan Yesus menyendiri dan meminta murid-murid pergi ke satu tempat, ke Kapernaum dari Betsaida waktu itu. Mereka naik perahu tengah malam, saudaraku, menyeberang. Lalu di tengah malam itu terjadi gelombang yang sangat besar. Mereka mendayung berjam-jam, hanya berjalan 2-3 mil saja. Dan mereka sangat ketakutan, mereka ada nelayan-nelayan yang sangat berpengalaman, yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menghadapi gelombang-gelombang yang luar biasa, tapi pada waktu itu mereka tidak berdaya. Kalau sudah pernah pergi ke Danau Galilea, saudara bisa melihat bahwa itu tempat besar sekali. Nggak kelihatan tepinya kalau kita di tengah-tengah, saudaraku. Ombak yang begitu luar biasa, angin sakau di tengah-tengah danau itu, dan mereka sangat ketakutan. Di tengah-tengah kedahsyatan ombak seperti itu, Tuhan datang kepada murid-muridnya. Berjalan di atas ombak, berjalan di atas badai, berjalan di atas air. Dan pada waktu itu murid-murid berteriak-teriak ketakutan, mengatakan hantu. Lalu Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Saudaraku, kalau sudah membaca di dalam bahasa Yunani dikatakan, jangan takut, ego eimi. Saudara-saudara, kata-kata ego eimi ini sangat penting. Banyak orang bertanya, banyak orang berdebat, katakan di mana di dalam bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan tentang hal ini. Ya, karena mereka tidak mengerti latar belakang Yahudi kuno pada waktu itu, bahwa nama Yahweh, YHWH itu disebut pun tidak pernah. Dan mereka mengganti dengan kata Adonai di sepanjang perjanjian lama. Di kitab Septuaginta, kitab yang terjemahkan dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani di perjanjian lama. Nah, saudaraku, mereka tidak mengerti tentang kata itu, makanya tidak ada satu orang pun yang mengharapkan bahwa Tuhan Yesus akan mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Tapi pada waktu dia mengatakan tentang ego, eimi, aku ada, itu mempunyai satu implikasi yang sangat dalam. Orang-orang Yahudi mengerti, para imam besar mengerti. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku ada. Dan pada satu saat engkau akan melihat anak manusia turun, ya, di awan-awan dan menghakimi dan sebagainya. Mereka mengerti dan itu menunjukkan kepada kedaulatan, kekuasaan ilahi yang ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu imam besar pada waktu itu merobek jubahnya, katakan kita tidak perlu saksi lagi, salibkan dia. Dia harus dihukum mati karena dia menghujat Allah. Nah, kata-kata ego eimi ini akan membawa kita kepada satu pengertian yang luar biasa yang ditanamkan oleh Allah di dalam kehidupan, di dalam umat bangsa Israel pada waktu itu. Kita akan lihat, saudaraku, satu ayat yang sangat luar biasa. Yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Tolong ditayangkan Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ini adalah peristiwa pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan. Peristiwa waktu Musa bertemu dengan Yahweh. Dikatakan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, saudaraku, di dalam bahasa Inggris dikatakan, I am that I am. Ini berbicara tentang, saya tidak akan menjelaskan detail, tapi ini berbicara tentang Yahweh, Yehovah yang berbicara kepada Musa. Dan arti daripada kata ini memberikan implikasi bahwa aku
ada. Atau memberikan implikasi I am the existing one. Aku yang selalu ada, aku yang selalu eksis. Saudaraku, kalau saudara berbicara tentang kata-kata eksis, kalau saudara lihat foto, saudaraku, foto orang itu ada di mana-mana. Di gereja ada fotonya dia, di mall ada fotonya dia, di sekolahan ada fotonya dia, ya, di jalanan ada fotonya dia, di tengah-tengah sungai ada fotonya dia. Orang itu selalu eksis. Nah, saya nggak tahu hari-hari ini saudara bisa melihat orang-orang selalu eksis di Instagram, selalu eksis di Facebook, nggak pernah hilang, orangnya selalu ada, ya, selalu eksis. Nah, Yahweh ini berbicara tentang the existing one. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu, kita nanti akan kembali pada ayat ini. Saya ingin mengajak saudara membaca dulu dalam Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Katakanlah firman, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang apa saudaraku? Tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Saudaraku, kalau sepanjang firman Tuhan bicara tentang janganlah takut, apakah ini hanya kata-kata bullshit atau kata-kata yang mempunyai implikasi yang benar-benar Tuhan ingin katakan kepada kita? Kalau Tuhan berbicara tentang jangan takut, pasti punya dasar. Ya, Tuhan nggak sembarangan ngomong. Tuhan nggak sembarangan ngomong jangan takut. Orang yang sedang mengalami sakit penyakit, orang yang sedang mengalami masalah yang besar, orang yang sedang mengalami ancaman maut, orang yang sedang mengalami segala macam ketakutan. Lalu Tuhan bilang jangan takut. Apakah sekedar ngomong aja begitu, saudara? Tentu Tuhan punya sesuatu. Ya, tentu punya sesuatu dasar kenapa dia bilang jangan takut. Dasarnya adalah if we understand the reality of our God. Kalau kita mengerti tentang realita daripada Tuhan kita. Kalau saja kita mengerti siapa yang Tuhan yang kita sembah. Apa yang bisa dia lakukan. Apa yang sanggup dan mau dia kerjakan di dalam hidup kita. Maka kata-kata jangan takut ini bukan sesuatu yang berlebihan dan bukan sesuatu yang tidak tepat di dalam hidup kita. Tapi adalah firman yang actually speak to our life, to our heart. Kepada kita secara individu satu persatu, jangan takut pada waktu kita menghadapi persoalan seperti apa di dalam hidup kita, seperti apapun dalam hidup kita. Karena kalau kita mengerti tentang the reality of God in our life, kalau kita betul-betul mengerti siapa itu Allah yang kita sembah di dalam hidup kita. Jangan takut ini saudaraku datang dari satu kata-kata yare, Y-A-R-E, yare. Apa arti yare ini saudara? Jangan takut, jangan yare. Apa artinya? Artinya adalah jangan gemetar melihat realitas daripada lawan. Jangan takut, jangan gemetar melihat reality of life. Jangan gemetar melihat kenyataan, reality daripada kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Itu kata-kata jangan takut, jangan yari. Dan ini penting sekali saudara untuk kita mengerti karena kita sering kali gemetar, sering kali terintimidasi oleh segala macam ketakutan yang terjadi di sekitar kita. Apa yang tidak bisa membuat kita terintimidasi banyak sekali saudaraku, banyak sekali. Ya, rencana daripada Tuhan itu bukan supaya kita dikuasai oleh ketakutan. Plan, the grand plan of God itu bukan membuat kita itu menjadi terintimidasi oleh ketakutan di dalam hidup kita.
Tapi ketakutan itu menjadi satu kekuatan, kewaspadaan, kehati-hatian untuk kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Bukan artinya menguasai kehidupan kita supaya kita tidak nekat. Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak nalar, tidak logik dan sebagainya. Nah saudaraku, Tuhan katakan jangan yare, jangan takut sebab aku Tuhan dan Allah dan memegang tangan kananmu, saudaraku. Nah saudaraku, Yahweh Tuhan, kalau sudah ketemu setiap kali dengan Tuhan huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua, itu berbicara tentang Yehovah, berbicara tentang Yahweh, tentang YHWH. Jadi setiap kali kalau sudah membaca di dalam firman Tuhan Tuhan huruf besar, itu adalah Yahweh berbicara, saudaraku. Nah saudaraku, Yahweh berarti the existing one. Ya, I am the existing one. Apakah betul-betul Tuhan itu eksis, saudaraku? Apakah Tuhan itu betul-betul hadir? Apakah Tuhan itu betul-betul ada? Apakah dia ego eimi? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Dan kapan dia adanya? Kapan dia ada di dalam hidup kita? Kapan dia hadir? Kapan dia ada? Anak kecil tuh bilang, saya gak takut. Dia bilang sama teman-temannya, jangan khawatir, don't give up. Jangan menangis, jangan ketakutan. Karena papa saya janji, dia akan hadir pada saat saya membutuhkan dia. Dan papahnya keep his promise. Dia gali puing-puing itu. 1 jam, 2 jam, 10 jam, 15 jam, 20 jam, 24 jam. Dia gali, tangannya sudah luka berdarah. Tapi dia tidak berhenti. Karena dia bilang, I promise, saya berjanji kepada anak saya bahwa saya akan hadir pada saat dia membutuhkan saya. 36 jam kemudian dia keluarkan anaknya dari lubang maut. Dan anaknya katakan, thank you papa, you kept your promise. Papa selalu menepati janjinya dalam hidup saya. Nah saudaraku, Allah kita adalah Allah yang eksis. Allah yang ada di dalam sejarah. Walaupun sepanjang sejarah saudaraku, manusia selalu mempertanyakan apakah Allah itu benar-benar eksis atau tidak. Apakah Tuhan itu benar-benar eksis tidak di dalam hidup kita. Kalau kita pergi ke gereja-gereja terutama di Eropa saudaraku, hari-hari ini saudara akan menemukan either gereja itu kosong, dijual jadi museum, bahkan bisa menjadi masjid saudaraku. Atau mungkin gereja itu hanya diisi sama orang-orang yang tua saja. Anak-anak mudanya hilang gak tahu kemana. Karena apa? Karena mereka mempertanyakan apakah Tuhan itu benar-benar ada. Apakah Allah, did God really exist? Nah saudaraku, kalau kita juga masuk ke gereja, kita beribadah, kita melayani tapi kita tidak percaya. Kita tidak mengalami sungguh-sungguh bahwa Allah itu eksis. God exists in our life. Saudara tidak akan bisa touch belas kasihan daripada Tuhan. Dan kita tidak mengalami apa-apa dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak mengerti tentang realita daripada Allah kita, maka kita tidak bisa juga mengerti tentang kuasa pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah saudaraku, eksistensi daripada Tuhan ini selalu dipertanyakan. Ya, kenapa dipertanyakan? Karena gereja tidak bisa memberikan jawaban. Ya, kondisi sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan, penderitaan, kemiskinan, sakit penyakit, peperangan, kekejaman, ketidakadilan. Jawaban-jawaban yang tidak memuaskan manusia. Karena apa? Karena kita tidak membawa jemaat mengerti tentang realita daripada Allah. Once kita mengerti realita daripada Allah, enggak ada orang yang pindah agama dari Kristen. Mereka akan pegang keselamatan yang kekal yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Kalau mereka mengerti tentang realita daripada Allah itu. Nah saudaraku, ada seorang gadis bertanya pada pacarnya. Begini dia, si cowoknya datang, dia bilang, si ceweknya bilang, putus aja deh. Putus. Loh kita udah berhubungan bertahun-tahun, sudah saling mengerti.
kok minta putus? Si cowoknya bilang, jangan putus dong, lanjutin. Kita bentar lagi kan mau menikah. Ceweknya bilang, kamu tidak pernah ada untuk aku. Kamu tidak pernah ada untuk aku. What that is mean? Pada waktu saya nangis, kamu gak ada. Pada waktu saya lonely, kamu gak ada. Pada waktu saya lagi mengalami banyak masalah, kamu gak ada. Kalau kamu duduk di samping saya pun gak kerasa ada. Karena bertengkar melulu. Karena gak pernah ada satu komunikasi yang jelas. Kamu gak pernah ada di dalam hidup saya. Jadi kita putus aja. Saudaraku, seringkali dalam hidup kita itu bilang sama Tuhan begini. Tuhan cuma tolong orang lain. Tuhan cuma baik sama orang lain. Tapi mana Tuhan baik sama saya? Tuhan cuma sembuhin orang lain. Tapi mana Tuhan sembuhin saya? Tuhan cuma bertindak atas teriakan doa orang lain. Tapi saya udah berteriak menangis. Mana Tuhan gak tolong saya? Orang-orang yang saya kasih pergi satu demi satu. Bisnis saya hancur. Pekerjaan saya hilang. Rumah saya berantakan. Anak saya kena narkoba. Terjaring dengan free sex. Orang tua saya bercerai. Semua masalah terjadi dalam hidup saya. Sampai saya berpikir, I will end my life. Saya akan membunuh diri saya akan mengakhiri hidup saya. Tapi sampai titik itu pun Tuhan gak ada. Tuhan gak ada buat saya. Saudaraku, kenapa orang bisa berteriak seperti itu? Karena mereka tidak mengenal realita daripada Allah di dalam hidup mereka. Nah saudaraku, kita harus mengerti. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, ego emi, ini aku, jangan takut. Dia secara tidak langsung mengatakan, I am God. The creator of the universe, pencipta alam semesta, ada di sini. Ada di danau ini. Ada di tengah-tengah mara bahaya dan badai yang begitu luar biasa. Gak usah takut. Gak usah gemetar di hadapan lawanmu. Gak usah yare. Karena aku ini memegang tangan kananmu. Gak dilepaskan di dalam hidupku. Nah saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, dikatakan namanya disebut Immanuel. Apa artinya saudaraku? Allah bersama dengan kita. God be with us. Dia ada, dia eksis, dia menyertai. Dia ada tengah-tengah umat manusia. God be with us. Saudara bisa bersama, gadis ini bisa bersama cowoknya saudara. Tapi dia tidak merasa bahwa cowok itu eksis. Kamu gak ada untuk aku. Kita bisa jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi kita tidak merasakan Allah ada untuk dia. Karena apa? Karena kita tidak mengenal siapa Allah itu. Nah saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan tentang, kita tadi kembali lagi, kita nanti juga akan kembali ke 2 ayat. Saya senang sekali dengan 2 ayat ini, kita akan back and forth nanti, kita akan kembali lagi ke Keluaran 3 ayat 14 tadi. Kita balik lagi ke Keluaran 3 ayat 14. Pada waktu the creator, pada waktu sang pencipta ditanya sama Musa, nanti kalau saya ditanya sama bangsa Israel, siapa nama Tuhan yang menampakkan diri pada saya dan berjanji menyelamatkan umat Israel yang sudah di dalam perbudakan selama 430 tahun. Abraham pada waktu dijanjikan oleh Tuhan punya anak, dia tunggu 25 tahun. Dia 75 tahun dia ketemu dengan Yahweh. Dan Yahweh bilang, kamu akan punya anak, kamu akan punya keturunan. Dan keturunan itu yang akan multiplikasi dan akan memenuhi bumi. Sebanyak bintang-bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Dia udah umur 75 dan firman Tuhan bilang dia makin tua, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Janji itu belum terjadi. Sampai pada waktu dia berumur 100 tahun, dia tunggu 25 tahun Ishak lahir. Nah saudaraku, bangsa Israel diperbudak sama Mesir itu selama 10 generasi. 430 tahun.
Pada waktu mereka berteriak pada Tuhan minta pertolongan, berjalan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Pertolongan tidak datang. Ditindas, menderita sebagai budak dan kehilangan harga diri. Ya, semua janji Allah seolah-olah hilang di dalam hidup mereka. Mereka bergenerasi-generasi hidup sebagai budak, dididik sebagai anak budak. Dan kemudian hidup sebagai dengan dignity budak selama 430 tahun. Dan mereka menantikan pertolongan Tuhan. Dan when the time is come, pada waktunya itu tiba, Musa bertanya kepada Tuhan, 430 tahun Tuhan, sekarang Tuhan suruh saya datang bilang Allah nenek moyangmu, Tuhannya nenek moyangmu yang berbicara pada Abraham, Ishak dan Yakub turun mau melepaskan kalian 2 juta orang lebih yang jadi budak keluar dari Mesir. Ada the most powerful state, negara yang paling berkuasa, paling makmur, paling hebat pada zaman itu. Dengan pasukan tentara yang luar biasa. Orang-orang budak yang gak bisa perang, gak bisa apa-apa bilang akan dikeluarkan sama the unknown God. Allah yang tidak dikenal siapa namamu? Lalu Tuhan bilang, I am that I am. I am the existing one. Pada waktu Musa mendengar I am that I am. Aku adalah aku. I am the existing one. Langsung dia tenang, saudara. Karena dia tahu ini adalah the creator of the universe. Ini adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Allah yang palsu. Bukan Tuhan yang palsu, tapi Tuhan yang sebenar-benarnya menciptakan langit dan bumi itu datang. Nah, saudaraku, kalau saudara melihat, ya saya tidak menjelaskan terlalu jauh ini mungkin it's gonna take a lot of time to explain, untuk menjelaskan ya tentang Asher, ya aku adalah aku, I am that I am. Tapi ada satu kata yang turun menjadi I am that I am. Itu dalam satu kata dalam bahasa Ibrani itu adalah hayah. H-A-Y-A-H, bukan hayya, bukan saudara. Hayah. Pada waktu Allah memperkenalkan dan menyebut dengan kata hayah ini, artinya aku ada. Ya. Langsung di situ Musa tenang. Kita baca ayat 15-nya, saudara. Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Kasih tahu sama Israel. Ya. Kalau bahasa Indonesia, aku adalah aku, 3 kata. Bahasa Inggris, I am that I am, 5 kata. Tapi dalam Ibrani, itu akar katanya datang dari 1 kata saja, hayah. Hayah ini saudaraku berbicara tentang bagaimana Tuhan yang selalu ada, bukan pada saat sekarang saja. Tapi dulu sekali di dalam kekekalan sudah ada. Dan sekarang ini di dalam sejarah kehidupan manusia, di dalam sejarah kehidupan kita semua, di dalam pergumulan hidup kita, dia ada. Tapi nanti sampai memegang kekekalan, dia tetap ada. Dia tidak punya beginning, dia tidak punya ending. Dia ada dan dia eksis, dia menyertai dari kekal
sampai kekal. Haya. Pada waktu Musa dengar haya, dia langsung tahu ini adalah Allah yang kekal. The Almighty God. Saudaraku, dan haya ini mengandung realitas yang perlu kita mengerti. Yahweh Allah yang menyertai the existing one itu mengandung satu realita yang perlu kita mengerti. Realita yang pertama, dia adalah yang berbelas kasihan. Setiap kali firman Tuhan berbicara tentang belas kasihan, selalu diikuti dengan tindakan Allah. Karena apa saudaraku? Kita itu manusia gak ngerti apa-apa. Kita itu manusia jalannya salah melulu. Kita tuh manusia itu short minded, pikiran kita pendek. Kita tuh manusia tidak punya broad, berpikiran yang luas, yang bisa melihat jauh. Sehingga keterbatasan manusia ini membuat kita takut. Makanya firman Tuhan selalu bilang jangan takut. Haya mengandung satu realita yang sangat luar biasa bahwa dia berbelas kasihan. Nah saudaraku, kalau kita mengerti tentang karunia Allah yang luar biasa ini, maka kita harus tanamkan keyakinan di dalam hati kita. Allah yang kita sembah, Tuhan yang menjadi juru selamat kita, adalah Tuhan yang mempunyai belas kasihan. Saudara, pada waktu berjalan mengalami ancaman maut, ketakutan yang ada di sekitar kita, kekhawatiran yang bertubi-tubi, kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang mempunyai belas kasihan. Dan pada waktu kita datang kepada Dia dan memohon belas kasihan Tuhan dalam kesulitan, keputusasaan, tiada harapan dan jalan keluar dalam hidup kita, dan Dia berbelas kasihan dan pertolongan itu datang. Jadi kita harus mengerti bahwa kita tidak sendirian di dalam pergumulan kita. Yang pertama tadi, haya mengandung belas kasihan. Kedua, haya itu mengandung arti pertolongan daripada Tuhan. Pada waktu Musa mendengar haya, memperkenalkan Yahweh, memperkenalkan diri haya, dia langsung tahu ini berbelas kasihan dan menolong. Yang kedua, menolong. Jadi kita tidak cepat curiga kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, ngancam-ngancam Tuhan lagi. Saudara, kita ini, Allah kita itu pencipta loh. Allah kita itu maha kuasa. Allah kita itu memiliki segalanya. Dan tidak ada yang mustahil, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah kita. Kita ini manusia yang kecil malah nuduh-nuduh Tuhan. Ngancam-ngancam Tuhan. Gampang kurang ajar sama Tuhan. Bikin asumsi sendiri tentang Tuhan. Ya, padahal Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang the God of covenants. Nah, saudaraku, coba sih kita lihat sekarang yuk dalam Bilangan 23, saudaraku. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat yang 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan tuh bilang begini, jangan samain aku sama manusia dong. Jangan samain aku dengan dirimu. Manusia itu bisa menyesal atau ngomongnya kecepatan. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Jawa, saya lahir di Jogja, saya ngerti keprocot. Keprocot itu apa sih? Ada yang ngerti bahasa Jawa nggak? Ya? Keceplosan, ya. Keceplosan ngomong. Ya, kayak si Petrus, aku tidak akan menyangkali kamu sampai mati, keceplosan ngomong. Ya, sehingga manusia keceplosan ngomong jadi menyesal gitu.
Tapi Tuhan itu nggak bisa keceplosan ngomong. Setiap kali apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sudah ya dan amin. Pasti terjadi. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masa ia ngomong, masa dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku, itu adalah Allah yang kita sembah. Itu Allah yang kita sembah. Yang pertama tadi saudaraku, Haya berbicara tentang belas kasihan, kedua tentang pertolongan, ketiga berbicara tentang mengikat janji. Ada 4 hal tentang Haya ini. Yang ketiga adalah mengikat janji. Kenapa Musa langsung ngerti bahwa ini Yahweh yang ngomong? Karena ada kata-kata Haya. Haya. Dia berbelas kasihan, dia menolong, dia mengikat janji. Pada waktu Tuhan ketemu dengan Abraham, dia bikin covenant. Bukan promise. Bilang bukan I promise that you will have a lot of children. Enggak. Dia bikin satu covenant. Dan covenant itu mengikat Tuhan. Kalau itu belum fulfill, kalau itu belum terjadi, maka Tuhan tetap terikat dengan covenant itu. Dan Tuhan Allah yang turun kepada bangsa Israel menolong. Dia Allah, the God of covenant in life. Dia Allah yang mempunyai covenant. Dan kalau dia bilang dia aku berbelas kasihan, aku menolong, dia terikat dengan apa yang dia katakan. Dan dia berfirman, masa tidak dilakukan. Dia berbicara, masa tidak menepati. Dia bukan manusia yang bisa bohong, yang bisa ingkar janji. Tapi dia Allah, the God of covenant. Dan saudaraku yang terakhir katakan, I will finish everything. Dia Allah, Haya mengandung pengertian menyelesaikan semuanya. Sudah ingat kata-kata yang terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Sudah selesai. Selesai. Dia berkali-kali di dalam firman Tuhan, kalau sudah mengerti tentang realita daripada Tuhan, mengerti siapa Tuhan Yesus. Orang bilang, mana di dalam firman Tuhan katakan akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Berkali-kali kata-kata dari Yahweh itu diucapkan oleh Tuhan Yesus yang menunjuk kepada diri sendiri. Anak Allah, anak manusia, ego emi. Bahkan yang terakhir katakan sudah selesai. He is the God yang menyelesaikan semuanya. Haya. Musa mengerti tentang hal ini, saudara. Musa mengerti tentang hal ini. Oleh sebab itu dia bilang, ini adalah Yahweh sendiri yang datang. Nah saudaraku, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa saudara? Sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau Tuhan berbicara di dalam hidup kita, saudara, itu tidak akan sia-sia. Kalau Tuhan berfirman di dalam hidup kita, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Itulah Tuhan kita. Itu realita daripada Tuhan kita. Bukan Tuhan yang bohong. Bukan Tuhan yang gak bisa dipegang. He is the God of covenant. Dia adalah Tuhan yang pegang janji. Dia tidak bisa ingkar janji. Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dia adalah Allah yang pegang janji. Dia menyelesaikan semuanya. Dia menyelesaikan semuanya. Biar kita declare di dalam hidup kita. Apapun juga pergumulan hidup kita. Sakit, penyakit, kesusahan. Dia akan menyelesaikan bagi kita. Nah saudaraku, boleh perkara-perkara datang dalam hidup kita. Boleh masalah-masalah datang dalam hidup kita. Tapi Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mengatakan, atau kita baca aja Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada apanya saudaraku? Masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Dalam bahasa Inggris katakan for everything there is a season and a time for every purpose under the heaven. Segala ini untuk segala sesuatu ada musimnya, ada season, ada musimnya. Kalau saudara baca terus di bawah itu ada musim meratap, bersukacita, musim-musim yang berganti, ada 28 musim dalam kehidupan manusia. Terus silih berganti. Kalau hari ini sudah mengalami sesuatu yang stuck, gak bisa ada jalan keluar. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan mengintimidasi kehidupan kita. Kita harus ingat firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, ada seasonnya, ya. Dan satu waktu untuk setiap tujuan, ada semuanya yang ada terjadi di bawah kolong langit ini ada tujuannya, ada divine purpose daripada Tuhan di dalam hidup kita, ada tujuan ilahi di dalam hidup kita, ya. It's only a season. We will get through all things with God. Jangan putus asa, jangan patah arang, jangan ketakutan berlebihan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ada tujuannya. Kalau kita mengerti, saudaraku, maka kita akan bersukacita menjalani proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam season, musim di dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat kemuliaan Allah yang besar. Dan pada akhirnya dikatakan, sudah selesai. Allah yang menyelesaikan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa, saya panggil para pemusik.